Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Masur Aceh, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Nias, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Baik, saya bertujuan untuk membuat video ini untuk memenuhi tugas dari dosen pembimbing Mualimah Yusnita Hasibun MPD untuk mempresentasikan makalah saya dengan judul Pengembangan Instrumen dalam Rangka Database Manajemen Peserta Didik. Nah, adapun rumusan masalah dalam makalah saya yaitu: pertama, apa yang dimaksud pengembangan instrumen data? Kedua, langkah penyusun instrumen. Ketiga, jenis-jenis instrumen pengumpulan data. Keempat, tujuan daripada instrumen. Nah, pertama, saya menjelaskan apa itu instrumen dalam pengumpulan data, yaitu bagaimana instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk memperoleh atau pengumpulan data dalam rangka memecahkan masalah penelitian atau pencapaian tujuan penelitian ataupun pengambilan sebuah keputusan. Selanjutnya, langkah-langkah penyusun instrumen. Nah, adapun langkah daripada penyusunan instrumen itu ada 13. Yang pertama, berdasarkan sintesis dari teori-teori yang dikaji tentang suatu konsep dari variabel yang hendak diukur, kemudian dirumuskan konstruk dari variabel tersebut. Konstruk pada dasarnya adalah bangun pengertian dari suatu konsep yang dirumuskan oleh peneliti. Kedua, berdasarkan konstruk tersebut dikembangkan dimensi dan di indikator variabel yang sesungguhnya telah tertuang secara eksplisit pada rumusan konstruk variabel pada langkah pertama. Nah, yang ketiga, membuat kisi-kisi instrumen dalam bentuk tabel spesifikasi yang membuat dimensi, indikator, nomor butir, dan jumlah butir untuk setiap dimensi dan indikator. Yang keempat, menetapkan besaran atau parameter yang bergerak dalam suatu rentangan kontinum dari suatu kutub ke kutub lainnya yang berlawanan, misalnya dari rendah ke tinggi, dari negatif ke positif, dari otoriter ke demokratif, dari dependen ke independen, dan sebagainya. Nah, yang kelima, menulis butir-butir instrumen yang dapat berbentuk pernyataan atau biasanya instrumen ini dibuat terdiri atas dua kelompok, yaitu kelompok butir positif dan kelompok butir negatif. Nah, yang keenam, butir-butir yang telah ditulis merupakan konsep instrumen yang harus melalui proses validasi, baik validasi teoretik maupun validasi empirik. Yang ketujuh, tahap validasi pertama yang ditempuh adalah validasi teoretik, yaitu melalui pemeriksaan pakar atau melalui panel yang pada dasarnya menelaah seberapa jauh dimensi merupakan jabaran yang tepat dari konstruk, seberapa jauh indikator merupakan jabaran yang tepat dari dimensi, dan seberapa jauh butir-butir instrumen yang dibuat secara tepat dapat mengukur indikator. Kedelapan, revisi atau perbaikan berdasarkan saran dari pakar atau berdasarkan hasil panel. Kesembilan, setelah konsep instrumen dianggap valid secara teoretik atau secara konseptual, maka dilakukan pengadaan instrumen secara terbatas untuk keperluan uji coba. Yang ke-10, uji coba instrumen di lapangan merupakan bagian dari proses validasi empirik. Melalui uji coba tersebut, instrumen diberikan kepada sejumlah responden sebagai sampel uji coba yang mempunyai karakteristik sama atau ekivalen dengan karakteristik populasi penelitian. Baik, yang ke-11, pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan kriteria, baik kriteria internal maupun kriteria eksternal. Ke-12, berdasarkan kriteria tersebut diperoleh kesimpulan mengenai valid atau tidaknya sebuah butir atau sebuah perangkat instrumen. Jika kita menggunakan kriteria internal, yaitu skor total instrumen sebagai kriteria, maka keputusan pengujian adalah mengenai valid atau tidaknya butir instrumen, dan proses pengujiannya biasa disebut analisis butir. Yang terakhir,
ke-13 yaitu untuk kriteria internal atau validasi internal berdasarkan hasil analisis butir, maka butir-butir yang tidak valid dikeluarkan atau diperbaiki untuk diuji coba kembali. Nah, itu mungkin langkah-langkah dalam pembuatan instrumen. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis instrumen pengumpulan data. Yang pertama, tes adalah situasi kinerja terstruktur yang dapat dianalisis untuk menghasilkan skor numerik untuk mengambil kesimpulan tentang bagaimana individu berbeda dalam unjuk kerjanya. Kedua, self-report adalah instrumen kertas atau pensil yang menghasilkan skor numerik yang dapat menyimpulkan tentang bagaimana individu berbeda pada bagian aspek diri, seperti ciri kepribadian, konsep diri, gaya belajar, sikap, nilai, dan kesuksesan. Self-report ini juga merupakan untuk mengukur karakteristik psikologis tertentu dari individu. Karena itu, self-report sering disinonimkan dengan tes kepribadian. Nah, yang ketiga, angket. Banyak digunakan dalam penelitian pendidikan dan penelitian sosial yang menggunakan rancangan survei karena ada beberapa keuntungan yang diperoleh, yaitu pertama, dapat disusun secara teliti dalam situasi yang tenang sehingga pernyataan-pernyataan yang terdapat di dalamnya dapat mengikuti sistematik dari masalah yang diteliti. Nah, yang kedua, penggunaan angket memungkinkan peneliti menjaring data dari banyak responden dalam periode waktu yang relatif. Nah, di sini juga terdapat kelemahan dari instrumen angket. Yang pertama, sulit bagi peneliti untuk menangkap kejadian atau suasana khusus pada waktu data dikumpulkan. Kedua, kurang memberi keleluasaan untuk mengubah susunan pernyataan agar lebih cocok dengan alam pikiran atau pengetahuan para penjawab. Dan yang ketiga, penelitian yang hanya menggunakan angket saja tidak dapat menghasilkan ketemuan yang mendalam dan utuh. Yang keempat, observasi merupakan proses pengumpulan terbuka informasi langsung dengan mengamati orang dan tempat di lokasi penelitian. Dan yang kelima, wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Nah, wawancara digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang, misalnya mencari data tentang variabel latar belakang murid, orang tua, pendidikan, perhatian, sikap, dan lain-lain. Baik, yang keenam, memberikan informasi terkait kemajuan hasil belajar siswa secara individu dalam mencapai tujuan sesuai dengan kegiatan belajar yang dilakukan. Kedelapan, membina kegiatan belajar mengajar lebih lanjut berdasarkan informasi yang diperoleh berdasarkan hasil penilaian. Delapan, memberikan motivasi belajar kepada siswa, menginformasikan kemauan siswa agar terangsang untuk melakukan usaha perbaikan. Kesembilan, memberikan informasi tentang semua aspek kemajuan siswa. Dan yang ke-10, memberikan bimbingan yang tepat untuk memilih sekolah atau jabatan sesuai dengan keterampilan, minat, dan kemampuannya. Baik, mungkin itu saja presentasi yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian saya ini, maka saya meminta maaf kepada kita semua dan mohon ampun kepada Allah. Dan berterima kasih kepada kawan-kawan yang sudah melihat atau menyaksikan video saya ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.